Selamat malam. Di antara sunyi yang pelan turun malam ini, izinkan aku menemani kamu sejenak. Jika hari ini terasa berat, jika pikiranmu belum juga mau diam, atau hatimu masih menyimpan banyak hal yang belum sempat kamu ceritakan, tenang saja, malam ini kamu tidak sendirian. Pejamkan matamu perlahan, tarik napas, dan hembuskan pelan. Biarkan cerita ini mengalir, menemani kamu hingga tertidur. Dan sebelum kita mulai, kalau kamu suka cerita seperti ini, kamu boleh dukung channel Laras Hasanah dengan subscribe dan like, supaya lebih banyak lagi cerita yang bisa menemani malammu. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kota yang tidak pernah benar-benar tidur, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Setiap pagi, Raka bangun dengan suara alarm yang sama, nada yang sama, rutinitas yang sama. Ia membuka mata, menatap langit-langit kamarnya yang kosong, lalu menarik napas panjang, seolah napas itu adalah satu-satunya hak yang membuatnya yakin bahwa ia masih ada. Hari demi hari berlalu, Raka berjalan cepat, bekerja, berusaha, dan kembali pulang dalam keadaan lelah. Namun anehnya, lelah itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidur, tapi tidak benar-benar istirahat. Ia diam, tapi pikirannya terus berbicara. Ia tersenyum, tapi hatinya terasa jauh. Suatu malam, Raka duduk di tepi ranjangnya. Lampu kamar redup, ponsel di tangannya menyala. Namun ia tidak benar-benar melihatnya. Pikirannya penuh tentang masa lalu, tentang masa depan, tentang hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Raka menghela napas panjang. "Aku capek," bisiknya pelan. Namun seperti biasa, tidak ada yang menjawab. Malam semakin larut. Angin dari jendela berhembus pelan, membawa suara yang hampir tidak terdengar. Dan entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Bukan suara keras, bukan suara jelas, tapi cukup untuk membuat Raka menoleh. Ia berdiri perlahan, melangkah menuju jendela. Dan di luar sana, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di ujung jalan yang biasanya gelap, terlihat sebuah lorong kecil. Lorong itu tidak terang, tidak mencolok. Namun entah kenapa, terasa seperti sedang menunggu. Raka mengerutkan kening. Apa itu dari tadi ada? Gumamnya. Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa ragu. Tanpa banyak berpikir, Raka mengambil jaketnya dan keluar dari kamar. Langkahnya pelan, jalanan malam sepi. Lampu-lampu jalan berdiri diam, menyaksikan Raka berjalan menuju sesuatu yang belum ia pahami. Semakin dekat, lorong itu semakin jelas. Lorong sempit dengan dinding yang terlihat tua. Namun ada satu hal yang aneh. Di dalam lorong itu, tidak ada kegelapan. Ada cahaya lembut, seperti cahaya sore yang tidak pernah habis. Raka berhenti di depan lorong itu. Hatinya berdebar pelan, ia tidak tahu kenapa ia harus masuk. Namun ada perasaan hangat, seperti seseorang sedang berkata, "Tidak apa-apa, masuk saja." Raka menarik napas panjang, lalu ia melangkah masuk. Saat kakinya menyentuh bagian dalam lorong, dunia di belakangnya seakan menghilang. Suara kota lenyap, suara kendaraan hilang. Yang tersisa hanya langkahnya sendiri, pelan dan tenang. Lorong itu tidak panjang, namun terasa seperti berjalan cukup lama. Dan di ujung lorong itu, Raka melihat sebuah pintu. Pintu kayu tua dengan ukiran sederhana. Di atas pintu itu tertulis satu kalimat, "Untuk mereka yang lupa cara pulang." Raka terdiam. Kalimat itu terasa seperti ditujukan padanya. "Aku lupa pulang," bisiknya. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pintu itu terbuka sendiri, perlahan, tanpa suara. Dan dari dalamnya, keluar cahaya hangat yang menenangkan. Seperti rumah, seperti tempat yang aman, seperti tempat yang selama ini ia cari. Raka menelan ludah. Lalu ia melangkah masuk. Dan saat itu juga, dunia berubah. Saat Raka melangkah masuk, ia tidak menemukan ruangan gelap. Tidak juga tempat asing yang menakutkan. Yang ia lihat justru sebuah rumah. Rumah yang sederhana.
Dinding kayu berwarna hangat, lantai yang terasa nyaman saat diinjak. Dan yang paling aneh, rumah itu terasa sangat familiar. Seperti ia pernah berada di sana. Padahal ia yakin ia belum pernah melihat tempat ini sebelumnya. Udara di dalam rumah itu hangat. Bukan hangat karena panas, tapi hangat seperti pelukan. Seperti seseorang yang berkata tanpa suara, "Kamu aman di sini." Raka melangkah pelan. Ia melihat ruang tamu kecil dengan kursi kayu. Ada meja sederhana dengan cangkir teh yang masih mengepul. Aroma teh itu lembut, menenangkan. Raka menelan ludah. "Siapa yang tinggal di sini?" bisiknya. "Tempat ini tidak dimiliki siapa-siapa." Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Raka terkejut. Ia menoleh cepat. Di sudut ruangan, duduk seseorang. Seorang pria. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Wajahnya tenang, dengan mata yang terasa hangat saat dipandang. Raka menatapnya dengan hati-hati. "Kamu siapa?" tanya Raka. Pria itu tersenyum tipis. "Aku hanya seseorang yang menjaga tempat ini," jawabnya pelan. Raka masih ragu. "Tempat ini apa?" tanya Raka lagi. Pria itu berdiri perlahan. Ia berjalan mendekat, langkahnya ringan, tanpa suara. "Ini adalah rumah untuk mereka yang lupa cara pulang." Raka terdiam. Kalimat itu sama seperti yang tertulis di pintu. "Pulang kemana?" tanya Raka. Pria itu menatap Raka dalam-dalam, ke diri mereka sendiri. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Karena tanpa ia sadari, kata-kata itu terasa sangat tepat. Selama ini, Raka selalu sibuk mengejar sesuatu. Target, harapan orang lain, standar hidup. Namun ia tidak pernah berhenti untuk bertanya, "Apakah aku baik-baik saja?" Pria itu mengambil cangkir teh di meja. Ia menyerahkannya pada Raka. "Minumlah," katanya lembut. Raka ragu sejenak, namun ia menerimanya. Saat ia meneguk sedikit, ia terdiam. Rasanya bukan seperti teh biasa. Rasanya seperti tenang. Seperti semua suara di kepalanya tiba-tiba mengecil. Seperti dunia berhenti sebentar. Raka duduk di kursi. Ia menatap cangkir itu. "Apa yang terjadi?" bisiknya. Pria itu duduk di seberangnya. "Tidak ada yang aneh," katanya. "Hanya saja, untuk pertama kalinya, kamu berhenti melawan pikiranmu sendiri." Raka menatapnya. "Aku tidak melawan," bantah Raka pelan. Pria itu tersenyum kecil. "Benarkah?" Raka terdiam. Dan perlahan, ia mulai sadar. Selama ini, setiap ia merasa sedih, ia menolak. Setiap ia merasa lelah, ia paksa diri. Setiap ia ingin berhenti, ia menyalahkan diri sendiri. Mungkin itu yang dimaksud dengan melawan. Raka menunduk. "Aku cuma nggak mau jadi lemah," katanya lirih. Pria itu menggeleng pelan. Menjadi lelah bukan berarti lemah. Ia menatap Raka. Menjadi manusia memang seperti itu. Suasana menjadi hening. Namun hening yang nyaman. Tidak canggung, tidak menekan. Raka menghela napas panjang. Dan tanpa ia sadari, dadanya terasa sedikit lebih ringan. "Boleh aku keliling?" tanya Raka. Pria itu mengangguk. "Tentu." Raka berdiri. Ia mulai berjalan menyusuri rumah itu. Ada beberapa pintu di dalam rumah. Setiap pintu terlihat berbeda. Ada yang tua, ada yang bersih, ada yang sedikit retak. Di atas setiap pintu ada tulisan kecil. Raka mendekati salah satunya. Kenangan yang belum selesai. Raka menelan ludah. Ia pindah ke pintu lain. Hal yang tidak pernah kamu katakan. Ia berhenti. Lalu ke pintu berikutnya. Rasa lelah yang kamu sembunyikan. Raka memejamkan mata. Ia tidak membuka pintu-pintu itu. Namun ia bisa merasakannya. Semua itu adalah bagian dari dirinya. "Apa semua itu harus dibuka?" tanya Raka pelan. Pria itu berdiri di belakangnya. "Tidak harus," jawabnya. "Namun jika suatu hari kamu siap, kamu boleh kembali ke sini." Raka menoleh. "Kembali?" tanya Raka. Pria itu tersenyum. Tempat ini tidak akan pernah hilang. Raka menatap rumah itu lagi. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan yang jarang ia rasakan. Nyaman.
Bukan karena tempatnya mewah, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena ia tidak perlu berpura-pura di sini. Raka kembali duduk. Ia menatap pria itu. "Aku boleh tahu namamu?" tanya Raka. Pria itu tersenyum. "Kamu bisa memanggilku Tenang." Raka sedikit terkejut. "Tenang?" Pria itu mengangguk. "Karena aku hanya muncul ketika seseorang mulai berhenti berlari." Raka tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya malam itu, senyum yang tidak dipaksakan. "Apa aku bisa tinggal di sini?" tanya Raka tiba-tiba. Pria itu menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Kamu tidak bisa tinggal di sini selamanya." Raka menunduk. "Kenapa?" Pria itu menjawab dengan lembut. "Karena hidupmu bukan di sini." Raka terdiam, tapi Raka ragu. "Di luar sana aku capek." Pria itu tersenyum. "Aku tahu." Ia melanjutkan, "Namun tempat ini bukan untuk melarikan diri. Tempat ini hanya untuk mengingatkan." Pria itu menunjuk dada Raka. "Bahwa di dalam dirimu ada tempat yang bisa kamu datangi kapan saja." Raka memegang dadanya pelan. Ia menarik napas, dan kali ini napas itu terasa berbeda. Lebih dalam, lebih tenang. Tiba-tiba, cahaya di dalam rumah berubah menjadi sedikit lebih terang, seperti pagi yang mulai datang. Raka menatap sekeliling. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Pria itu berdiri. "Waktumu hampir habis." Raka terdiam. "Cepat sekali," bisiknya. Raka berdiri. Ia menatap pria itu. "Kalau aku pergi, aku takut aku akan kembali seperti dulu." Pria itu tersenyum lembut. "Kamu mungkin akan merasa lelah lagi." Raka menunduk. Tapi pria itu melanjutkan, "Kali ini kamu tahu kemana harus pulang." Raka mengangguk pelan. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Ia ingin mengingat semuanya. Aroma teh, cahaya hangat, suasana tenang. Semuanya. "Terima kasih," kata Raka pelan. Pria itu mengangguk. "Terima kasih karena kamu berani berhenti sejenak." Pintu di belakang Raka perlahan terbuka. Cahaya dari luar masuk. Namun kali ini, cahaya itu terasa seperti pagi. Raka melangkah mendekat, namun sebelum ia keluar, ia menoleh. Pria itu masih berdiri di sana. "Tenang. Seperti biasa, kalau aku butuh kamu lagi?" tanya Raka. Pria itu tersenyum. "Cukup pejamkan matamu dan tarik napas pelan." Raka mengangguk. Lalu, ia melangkah keluar. Dan dalam sekejap, ia kembali ke kamarnya. Lampu masih redup, ponsel masih di meja. Namun sesuatu telah berubah. Raka duduk di kasurnya. Ia menarik napas, dan untuk pertama kalinya, pikirannya tidak terlalu berisik. Ia memejamkan mata. Dan tanpa sadar, ia tertidur. Dengan tenang, malam itu, Raka tertidur lebih cepat dari biasanya. Tidak ada pikiran yang berlarian. Tidak ada suara yang saling bertabrakan di kepalanya. Hanya sunyi yang pelan dan napas yang terasa lebih ringan. Namun di dalam tidurnya, Raka kembali bermimpi. Ia berdiri lagi di depan lorong yang sama. Lorong sempit dengan cahaya lembut di dalamnya. Kali ini, ia tidak ragu. Ia tidak bertanya, ia langsung melangkah masuk. Langkahnya lebih ringan dari sebelumnya. Seperti seseorang yang tahu, ia tidak sedang menuju tempat asing. Di ujung lorong, pintu kayu itu kembali terlihat. Tulisan di atasnya masih sama, untuk mereka yang lupa cara pulang. Raka tersenyum kecil. "Aku ingat sekarang," bisiknya pelan. Pintu itu terbuka, dan Raka masuk. Rumah itu masih sama, hangat, tenang, seperti pelukan yang tidak berubah. Aroma teh masih ada, cahaya lembut masih menyelimuti ruangan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Kali ini, Raka tidak merasa seperti tamu. Ia merasa seperti seseorang yang kembali. "Selamat datang kembali." Suara itu terdengar lagi. Raka menoleh. Pria itu tenang, masih ada di sana. Duduk dengan santai, seolah ia memang selalu menunggu. Raka tersenyum. "Aku kembali," katanya. Tenang mengangguk. "Aku tahu kamu akan kembali." Raka duduk di kursi yang sama. Cangkir teh sudah tersedia di depannya. Ia mengambilnya tanpa ragu, menyeruput perlahan.
Dan lagi-lagi, ketenangan itu datang. Lebih cepat, lebih dalam. Kenapa aku bisa kesini lagi? Tanya Raka. Tenang menatapnya. Karena kamu mulai mendengarkan dirimu sendiri. Raka terdiam. Maksudnya? Tanyanya. Tenang tersenyum tipis. Kemarin, kamu berhenti melawan. Hari ini, kamu mulai menerima. Raka menunduk, menerima. Kata yang sederhana, tapi sulit dilakukan. Kalau aku menerima semuanya, Raka ragu. Apa itu berarti aku menyerah? Tenang menggeleng pelan. Tidak, ia menatap Raka dengan tenang. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti kamu berhenti menyakiti dirimu sendiri karena kenyataan yang tidak bisa kamu ubah. Raka terdiam lama. Kalimat itu terasa dalam, seperti mengetuk sesuatu di dalam dirinya. Setelah beberapa saat, Raka berdiri. Ia menatap deretan pintu di dalam rumah itu lagi. Namun kali ini, ia tidak hanya melihat, ia merasa. Setiap pintu itu seperti memanggilnya. Pelan, tidak memaksa, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Raka melangkah mendekat ke salah satu pintu. Tulisan di atasnya, hal yang tidak pernah kamu katakan. Tangannya sedikit gemetar. Ia menoleh ke Tenang. Kalau aku buka ini, tanya Raka pelan. Apa yang akan terjadi? Tenang menjawab dengan lembut. Kamu akan mendengar sesuatu yang selama ini kamu simpan. Raka menelan ludah. Ia ragu. Namun kali ini, ia tidak ingin lari. Perlahan, ia menyentuh gagang pintu dan membukanya. Di balik pintu itu, bukan ruangan kosong. Bukan juga tempat asing. Yang Raka lihat adalah, namun jika kamu ingin benar-benar pulang, Tenang berhenti sejenak. Kamu harus berani melihatnya. Raka menatap pintu itu lama. Tangannya perlahan mengepal. Namun kali ini, ia tidak mundur. Aku akan buka, bisiknya. Namun ia belum bergerak. Ia hanya berdiri di sana, mengumpulkan keberanian, dan di dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya, Raka tidak lari dari dirinya sendiri. Raka berdiri di depan pintu gelap itu, pintu tanpa tulisan. Pintu yang sejak pertama kali ia lihat sudah membuat dadanya terasa berat. Tidak ada cahaya yang keluar dari baliknya. Tidak ada suara, hanya sunyi. Sunyi yang terasa lebih dalam daripada malam. Raka menarik napas panjang. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu. Dingin, sangat dingin. Seperti memegang sesuatu yang sudah lama tidak pernah disentuh. Ia menoleh ke arah Tenang. Tenang hanya mengangguk kecil. Tidak memaksa, tidak mendorong, hanya memberi isyarat bahwa Raka tidak sendirian. Perlahan, Raka membuka pintu itu, dan seketika dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di rumah. Ia berdiri di sebuah ruangan luas yang gelap. Namun gelapnya bukan menakutkan. Gelapnya seperti malam yang menyimpan banyak cerita. Di tengah ruangan itu, ada satu kursi kayu, dan di atas kursi itu duduk seseorang. Raka membeku, karena orang itu adalah dirinya sendiri. Versi dirinya yang terlihat lebih lelah. Wajah pucat, mata kosong, bahu yang jatuh, seperti seseorang yang sudah terlalu lama memikul beban. Raka mendekat perlahan. Siapa kamu? Bisiknya. Sosok itu mengangkat wajah, dan dengan suara yang sangat pelan ia berkata, Aku adalah bagian dirimu yang selalu kamu diamkan. Raka menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Aku? Tanyanya lirih. Sosok itu mengangguk. Aku adalah semua tangisan yang tidak pernah kamu keluarkan. Aku adalah semua rasa takut yang selalu kamu sembunyikan. Aku adalah semua kata aku gak apa-apa yang sebenarnya bohong. Raka terdiam. Kalimat-kalimat itu seperti memukul sesuatu di dalam dadanya. Karena semuanya benar. Selama ini, setiap kali ia merasa sedih, ia menahan. Setiap kali ia ingin menyerah, ia memaksa diri. Setiap kali hatinya terluka, ia bilang pada dirinya sendiri, Aku harus kuat. Sosok itu berdiri perlahan. Ia berjalan mendekati Raka. Dan saat jarak mereka semakin dekat, Raka bisa melihat sesuatu. Di mata sosok itu, ada air mata. Kenapa kamu selalu meninggalkanku? Tanya sosok itu. Suara itu bergetar, bukan marah. Lebih seperti kecewa. Raka terdiam.
Aku, suaranya tertahan. Sosok itu menatapnya. Setiap kali kamu sedih, kamu pura-pura bahagia. Setiap kali kamu lelah, kamu pura-pura kuat. Setiap kali kamu sakit hati, kamu bilang tidak apa-apa. Sosok itu menarik napas pelan. Tapi pernah nggak kamu bertanya apa aku baik-baik saja? Air mata mulai menggenang di mata Raka. Ia tidak bisa menjawab, karena ia tahu selama ini ia tidak pernah bertanya. Tidak pernah mendengarkan dirinya sendiri. Raka menunduk. "Aku minta maaf," bisiknya. Sosok itu diam. Ruangan menjadi sangat hening. Hanya ada suara napas Raka yang mulai bergetar. "Aku cuma takut," kata Raka pelan. Sosok itu menatapnya. "Takut apa?" Raka memejamkan mata. "Takut kalau aku berhenti, semuanya akan hancur." Sosok itu tersenyum tipis, namun senyum yang sedih. "Kamu tahu apa yang sebenarnya hancur?" Raka menatapnya. Sosok itu menyentuh dada Raka dengan lembut. "Dirimu sendiri." Kalimat itu membuat air mata Raka jatuh. Satu persatu, hangat, diam. Raka menutup wajahnya. "Aku capek," bisiknya. Kali ini suaranya pecah, benar-benar jujur. Sosok itu mendekat, dan untuk pertama kalinya, ia memeluk Raka. Pelukan yang hangat, pelukan yang terasa seperti dirinya sendiri. Raka menangis. Tangis yang selama ini ia tahan. Tangis yang selama ini ia anggap sebagai kelemahan. Kini keluar begitu saja. Dan anehnya, setiap air mata yang jatuh membuat ruangan itu sedikit lebih terang. Di sekeliling mereka muncul cahaya-cahaya kecil, seperti kunang-kunang, melayang lembut di udara. Sosok itu berkata pelan, "Menangis tidak membuatmu lemah. Lelah tidak membuatmu gagal. Beristirahat tidak membuatmu kalah." Raka mengangkat wajahnya. Matanya merah. "Tapi kenapa aku selalu merasa tidak cukup?" tanyanya. Sosok itu tersenyum lembut. "Karena kamu terlalu lama mengukur dirimu dari harapan orang lain." Raka terdiam. Sosok itu melanjutkan, "Kamu lupa bahwa dirimu berharga. Bahkan saat kamu tidak sempurna." Ruangan semakin terang. Gelap yang tadi menyelimuti perlahan menghilang. Dinding-dinding ruangan berubah menjadi warna hangat, seperti cahaya senja. Raka memandang sekeliling. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Sosok itu menjawab, "Luka yang diterima mulai sembuh." Raka menatap sosok itu lagi. Wajahnya mulai terlihat lebih cerah, tidak lagi kosong. "Kalau aku kembali ke dunia nyata," kata Raka pelan, "apa aku akan tetap kuat?" Sosok itu menggeleng kecil. "Kamu tidak harus selalu kuat." Raka terdiam. Sosok itu melanjutkan, "Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Kalau lelah, istirahat. Kalau sedih, menangis. Kalau takut, akui." Raka menarik napas panjang. Dan kali ini, napas itu terasa seperti pertama kalinya ia benar-benar bernapas. Sosok itu perlahan mulai memudar. Raka panik. "Tunggu," katanya. Sosok itu tersenyum. "Aku tidak pergi." Raka menatapnya. Lalu, sosok itu menunjuk dada Raka. "Aku kembali ke tempatku." Seketika, cahaya kecil dari sosok itu berubah menjadi sinar lembut dan perlahan masuk ke dalam dada Raka. Raka terdiam. Ia merasakan hangat yang menyebar ke seluruh tubuh. Seperti ada bagian dari dirinya yang akhirnya pulang. Di hadapannya muncul sebuah pintu baru. Pintu putih dengan cahaya keemasan tenang muncul di sampingnya. "Ini jalan pulang," katanya lembut. Raka menatap pintu itu. "Pulang kemana?" Tenang tersenyum. "Ke hidupmu." Raka menatap pintu itu lama. Lalu ia tersenyum kecil. Senyum yang jauh lebih tulus dari sebelumnya. "Aku siap," bisiknya. Raka berdiri di depan pintu putih itu. Cahaya keemasan keluar dari celahnya. Lembut, tidak menyilaukan. Seperti pagi yang datang tanpa terburu-buru. Ia menarik napas panjang, namun kali ini tidak ada rasa takut, tidak ada ragu. Hanya perasaan hangat yang perlahan memenuhi dadanya. Di belakangnya, Tenang berdiri dengan senyum lembut. "Setelah ini," tanya Raka pelan, "apakah semuanya akan langsung baik-baik saja?" Tenang tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat, lalu berdiri tepat di samping Raka. "Tidak," jawabnya jujur.
Raka terdiam. Kamu masih akan lelah, lanjut Tenang. Kamu masih akan merasa sedih. Kamu masih akan menghadapi hari-hari yang berat. Raka menunduk sedikit. Namun anehnya, ia tidak kecewa. Tapi Tenang melanjutkan. Kali ini kamu tidak akan sendirian. Raka menoleh. Tenang menunjuk pelan ke arah dada Raka. Kamu sudah menemukan dirimu sendiri. Raka memejamkan mata. Ia bisa merasakan kehangatan itu. Cahaya kecil yang tadi masuk ke dalam dirinya masih ada. Tenang, tidak hilang. Aku takut lupa, bisik Raka. Tenang tersenyum. Kamu mungkin akan lupa sesekali. Tapi setiap kali kamu lelah, hidup akan selalu memberimu kesempatan untuk kembali. Raka membuka mata. Bagaimana caranya kembali? Tanyanya. Tenang menjawab pelan. Berhenti sejenak. Tarik napas dan dengarkan dirimu sendiri. Raka tersenyum kecil. Ia mengangguk. Ia melangkah mendekati pintu itu, namun sebelum membuka, ia menoleh sekali lagi. Terima kasih, katanya tulus. Tenang mengangguk. Terima kasih karena kamu berani pulang. Raka menghembuskan napas perlahan. Lalu, ia membuka pintu itu. Cahaya langsung menyelimuti tubuhnya. Hangat, lembut, tenang. Dan dalam sekejap, semuanya menghilang. Raka membuka mata. Ia kembali di kamarnya. Lampu masih redup. Jam dinding masih berdetak pelan. Semua terlihat sama, namun terasa berbeda. Raka duduk perlahan di tempat tidurnya. Ia menatap tangannya. Tidak ada cahaya, tidak ada pintu, tidak ada rumah aneh. Namun, ia merasakan sesuatu hangat di dalam dadanya. Seperti ada cahaya kecil yang hidup. Raka menarik napas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, napas itu terasa ringan. Tidak terburu-buru, tidak berat. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, membuka sedikit tirai. Langit masih gelap, namun bintang terlihat jelas. Raka tersenyum kecil. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku masih capek, tapi aku gak sendiri. Ia kembali ke tempat tidur, merebahkan tubuhnya perlahan, menarik selimut, dan malam itu tidurnya datang tanpa dipaksa, tanpa suara bising di kepala, tanpa perasaan harus menjadi kuat. Hanya ada tenang, hanya ada damai. Dan di suatu tempat yang tidak bisa dilihat mata, rumah itu masih ada, menunggu untuk siapapun yang suatu hari lupa bagaimana cara pulang. Dan begitulah kisah malam ini, tentang seseorang yang akhirnya menemukan bahwa pulang bukan tentang tempat, tapi tentang menerima diri sendiri. Kalau malam ini kamu juga sedang lelah, ingat ya, kamu tidak harus kuat setiap saat. Istirahatlah, tidur, dan biarkan hatimu tenang perlahan. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menenangkan, kamu boleh bantu dukung channel Laras Hasanah dengan subscribe dan like, supaya lebih banyak lagi cerita yang bisa menemani malam-malammu berikutnya. Selamat malam, dan semoga kamu tidur dengan tenang.